Halo rekan-rekan mahasiswa, kita kembali bertemu di dalam modul pembelajaran bahasa Indonesia, masih dengan saya, John Terpan Sitorus. Nah, rekan-rekan, topik apa yang akan kita pelajari saat ini? Topik yang sangat berhubungan sebagai Anda warga negara Indonesia. Apa itu? Yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan, apakah Anda sudah mengetahui dan memahami seperti apa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Jangan sampai salah, karena ini persoalannya sangat berat dihubungkan dengan kita sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya mengetahui fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ikuti dan simak terus video penjelasan berikut ini. Nah, kita bicarakan dulu rekan-rekan sebenarnya pengertian dan fungsi bahasa secara umum ya. Lalu kemudian nanti kita akan masuk pada pengertian dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, secara umum rekan-rekan, fungsi bahasa itu nanti bisa kita artikan ketika Anda sudah bisa menerapkannya dengan baik dan menggunakannya. Namun pengertian mendasar dikatakan bahasa itu adalah sebuah bunyi-bunyian yang nanti dihasilkan oleh alat ucap manusia dengan proses-proses tertentu dan tentu bunyi-bunyian itu bermakna. Nah, Boris Kerap juga sudah memberikan batasan yang sangat jelas seperti apa bunyi-bunyian yang bermakna, yaitu diukur dari bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dengan konsep arbitrer. Nah, konsep arbitrer itu sendiri nanti akan saya jelaskan karena ini adalah bagian yang termasuk dari sifat sebuah bahasa, karena bahasa itu nanti memiliki sifatnya masing-masing. Nah, coba kita lihat fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum, saya mengutip pendapat Boris Kerap, mengatakan ada 4 fungsi bahasa secara umum. Artinya, fungsi bahasa ini, fungsi bahasa manapun jenis yang ada di dunia ini, menurut beliau ada 4 fungsinya. Fungsi yang pertama, ya tentu yang paling mendasar itu adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Apa artinya? Artinya ketika kita ingin membangun interaksi, ketika Anda ingin melakukan sebuah aktivitas ya dengan orang lain, menyampaikan pendapat, maka bahasa hadir di sana sebagai alat komunikasi yang nantinya menyampaikan ide-ide atau gagasan yang perlu Anda sampaikan pada orang lain. Nah, fungsi yang kedua ada sebagai alat ekspresi diri. Apa maksudnya? Bahasa menjadi sebuah bentuk konkretisasi apa yang terjadi di dalam diri manusia. Ketika Anda senang, ketika Anda sedih, ketika Anda ceria, bahagia, atau apapun yang ada di dalam kehidupan Anda bisa mengekspresikannya, Anda bisa mengutarakannya lewat bahasa yang Anda kuasai. Entah nanti bahasa itu Anda buat dalam bentuk lisan, entah nanti ekspresi diri Anda buat melalui lisan. Nah, intinya Anda bisa mengekspresikan apa yang terjadi dari sisi emosi manusia. Fungsi yang ketiga, rekan-rekan, bahasa itu secara umum bisa kita gunakan sebagai alat adaptasi sosial. Nah, alat adaptasi sosial artinya ketika Anda ingin menjalin interaksi dengan orang lain, akan sangat mudah Anda bisa bergaul dan diterima dalam komunitas-komunitas yang lain kalau Anda mau menguasai bahasa. Nah, bahasa apapun yang Anda kuasai, Anda akan sangat mudah untuk beradaptasi sosial dengan orang lain. Ketika nanti Anda pergi kuliah ke luar negeri, Anda bisa menguasai bahasa Inggris atau mungkin bahasa Jerman, Prancis, Anda sangat mudah beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sana. Ketika nanti Anda pergi ke suatu daerah yang mungkin daerahnya itu berbeda dengan daerah Anda, kalau Anda kuasai bahasa daerah di lokasi itu, Anda akan sangat mudah diterima dan sangat mudah beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, yang keempat, fungsi yang terakhir adalah bahasa menurut Boris Kerap berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya apa? Bahasa itu sendiri selain dari sebuah instrumen yang penting, juga sebagai sebuah payung hukum yang harus kita patuhi. Nah, ada istilah muncul di zaman sekarang ya yang kita sebutkan bahasa adalah
harimaumu gitu ya, tulisan adalah harimaumu, atau mungkin kata-katamu adalah menggambarkan dirimu, atau mungkin zaman sekarang adalah statusmu adalah cerminan dirimu. Nah, artinya apa? Bahasa itu sendiri menjadi alat kontrol sosial yang memiliki dua sisi yang bersebelahan. Ketika Anda ingin menggunakan hal-hal yang positif, maka kita akan berusaha memilih bahasa-bahasa yang positif dan tentu dampaknya pada hal-hal yang positif. Namun, ketika Anda nanti menggunakan bahasa yang tujuannya untuk hal yang negatif, tentunya kata-kata yang kita akan gunakan juga bertujuan untuk hal negatif, maka dampaknya untuk hal-hal yang bernada negatif. Ini menandakan bahwa jelas bahasa itu bisa mengontrol sosial kita, ya. Makanya tidak heran rekan-rekan kalau Anda ingin mudah bergaul dengan orang lain, ya dijaga ucapannya, dijaga bahasanya, dijaga juga tulisannya. Supaya apa? Supaya kita tetap menebarkan hal-hal yang positif, karena bahasa itu sebagai pedang bermata dua yang bisa bertujuan pada hal yang positif, bisa pada hal yang negatif. Nah, berikutnya kita coba lihat sifat bahasa. Nah, sifat bahasa seperti yang tadi saya sampaikan rekan-rekan, secara umum bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia memiliki sifatnya masing-masing, yang termasuk juga nanti sifat ini dimiliki oleh bahasa Indonesia. Nah, coba kita lihat yang pertama. Tadi saya sudah singgung sifat bahasa itu adalah arbitrer. Artinya, bahasa atau suatu bahasa itu muncul karena adanya sebuah kesepakatan masyarakat tertentu. Nah, sama halnya kalau kita bawakan contoh bahasa Indonesia. Nah, mengapa disebut bahasa Indonesia? Ini kan tentu ada kesepakatannya, ya. Ya, kalau kita belajar sejarahnya, tentu disepakati atau peristiwa dengan Sumpah Pemuda, tentu disepakati bahasa mana yang harus menjadi bahasa Indonesia. Termasuk bahasa-bahasa yang ada di dunia bersifat arbitrer karena disepakati oleh masyarakat penuturnya atau masyarakat yang memiliki bahasa itu sendiri. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah bahasa itu bersifat universal. Artinya apa? Secara umum, semua bahasa di dunia itu memiliki ciri umumnya masing-masing. Ya, tentunya ciri yang universal itu paling tidak misalnya ada fonologinya, mungkin vokalisasinya gitu ya, konsonannya gitu ya. Nah, universal itu juga mungkin sangat mudah dipelajari oleh orang-orang lain, atau secara umum juga nanti bahasa itu mungkin mudah dikenal. Jadi semua bahasa itu memiliki kesamaan ciri secara umum yang kita sebut bahwa bahasa itu bersifat universal, bisa dipelajari dan bisa dikuasai kalau memang kita mau mempelajari atau menguasainya. Nah, sifat yang ketiga, bahasa itu produktif. Artinya apa? Sebuah bahasa kalau ingin terus bertahan, dimiliki dan dikuasai oleh penuturnya, maka bahasa itu harus produktif. Produktif artinya kosakatanya berkembang, ya. Bahasa itu semakin diminati oleh masyarakat luas, bukan hanya di dalam masyarakatnya sendiri, tetapi di luar dari penuturnya itu harus bisa menumbuhkan hal-hal yang baru sehingga nanti bahasa itu bertahan. Ada banyak bahasa-bahasa yang produktif di dunia ya, termasuk bahasa Inggris misalnya. Itu sangat produktif karena apa? Kosakatanya sangat banyak dan bisa dipelajari oleh masyarakat luar, bukan hanya orang masyarakat Inggris misalnya. Nah, itu produktivitas, dan termasuk bahasa Indonesia. Saya kira bahasa Indonesia kalau kita kenal dengan yang sekarang sangat produktif. Itu terbukti kalau rekan-rekan nanti mau mempelajari KBBI yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, sampai akhirnya memunculkan lema-lema atau kosakata yang banyak di dalam KBBI kita. Terkhusus nanti kalau ketika Anda menyimak video ini, edisinya yang terbaru adalah edisi yang ke-5 ya, KBBI edisi yang ke-5. Dan mungkin beberapa tahun kemudian nanti tentu akan berkembang, dan saya yakin mungkin akan muncul edisi-edisi berikutnya yang memunculkan begitu banyaknya produktivitas kata-kata yang ada di sana. Lalu yang berikutnya, yang keempat, sifat bahasa secara umum ada yang sifat unik. Artinya apa? Meskipun semua bahasa itu memiliki sifat dan ciri umum yang sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang khas. Ya, termasuk kita dalam bahasa Indonesia misalnya, keunikan kita itu kan tergantung pada kosakatanya tentu, tapi persoalan
penunjuk waktu ya. Kalau misalnya kita membandingkan dengan bahasa Inggris, di bahasa Indonesia itu kita kan tidak mengenal tenses ya untuk penunjuk waktu, tapi kita memiliki kata-kata pengganti, misalnya besok, lusa, ya, today, kemarin, ya, minggu depan, gitu ya. Tapi kita tidak mengenal sistem gramatika. Oleh karena itulah nanti setiap bahasa yang ada di dunia ini memiliki gramatika atau tata bahasa sendiri, yang termasuk itu adalah bagian dari keunikan bahasa kita. Nah, tadi saya sudah menjelaskan fungsi bahasa secara umum. Nah, sekarang kita akan masuk pada fungsi bahasa secara khusus. Nah, karena kita dalam kategori mata kuliah bahasa Indonesia, maka fungsi bahasa Indonesia secara khusus itu apa? Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa mencermati beberapa dokumen-dokumen resmi negara Indonesia, sangat-sangat jelas dikatakan ada dua fungsi besar ya, bagaimana bahasa Indonesia itu memiliki fungsi khususnya. Nah, fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang artinya apa? Bahasa Indonesia itu menjadi satu identitas yang melekat pada diri bangsa kita, yang menjadi cerminan jati diri kita, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi satu bagian penting untuk menunjukkan siapa bangsa kita kepada bangsa yang ada di dunia. Nah, fungsi yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Artinya apa? Bahasa resmi negara yang kita maksudkan di sana memiliki acuan bahwa selain hal-hal yang berhubungan dengan konteks yang formal, maka kita akan mengusahakan menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang formal, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, perwujudannya rekan-rekan bisa kita perhatikan bagaimana sebenarnya bahasa Indonesia itu dengan dua fungsi khusus tadi di dalam konteks bernegara. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama, perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apa artinya? Yang pertama, tentu bahasa Indonesia menjadi identitas yang kuat yang menunjukkan seperti apa bangsa kita di mata bangsa lain. Artinya ini akan menunjukkan jati diri kita sebagai bagian penting bahwa bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, perwujudannya adalah bahasa Indonesia ini sudah sepatutnya menjadi sebuah kebanggaan nasional, atau di sini sudah ada unsur nilai-nilai nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Sudah sepatutnya kita bangga dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu rekan-rekan, silakan Anda pergunakan bahasa Indonesia itu. Silakan Anda punya pemikiran dan merasa memiliki bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional kita, sehingga Anda harus berbangga mengapa kita harus memiliki bahasa Indonesia. Jadi punya kebanggaan tersendiri karena kita memiliki bahasa Indonesia. Nah, perwujudan yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, artinya adalah sarana kita untuk mempersatukan hal-hal yang beragam di Indonesia. Kita tahu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan betapa kita beragamnya bangsa kita, termasuk rekan-rekan bahwa kita sangat banyak memiliki bahasa-bahasa daerah. Namun dengan kehadiran bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah itu bisa kita persatukan. Oleh karena itulah bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu bangsa dari sekian hal-hal yang berbeda, termasuk dari keberagaman bahasa daerah kita. Nah, yang terakhir, perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dari fungsi khususnya tadi. Yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mengembangkan atau menjalin komunikasi budaya-budaya antar daerah. Kita tahu rekan-rekan dengan beragamnya hal-hal yang dimiliki oleh daerah, termasuk makanan-makanan khas, pakaian, budaya, adat, itu semua bisa dipahami oleh budaya-budaya lain yang ada di Indonesia karena adanya
bahasa Indonesia. Nah, disinilah perwujudannya bagaimana bahasa Indonesia itu bisa menjadi sarana mempersatukan hal-hal yang beragam, khususnya juga dengan kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita komunikasikan dengan baik sehingga terciptanya pemahaman antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Nah, selanjutnya rekan-rekan, bagaimana fungsi khusus yang kedua bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa resmi negara. Nah, fungsi khusus ini bisa terlihat di dalam ranah-ranah yang bersifat formal, termasuk yang pertama adalah bahasa resmi ketatanegaraan. Apa artinya? Artinya bahwa bahasa Indonesia itu di dalam konsep bernegara, di dalam urusan-urusan negara, termasuk di dalam mungkin pidato presiden begitu ya, di dalam konferensi nasional dan internasional bisa menggunakan bahasa resmi. Artinya nanti bahasa dalam urusan kenegaraan semuanya diharapkan menggunakan bahasa Indonesia. Ini berarti menunjukkan bahwa betapa pentingnya bahasa Indonesia ketika dalam berurusan dalam konteks negara. Nah, yang kedua perwujudannya adalah bahasa Indonesia akan kita gunakan di dalam bahasa-bahasa pengantar pendidikan. Nah, kita mengetahui rekan-rekan seperti kita sekarang ada di dalam dunia akademik, dunia kampus, dunia perkuliahan. Nah, maka ketika kita bertemu, kita akan berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sebagai fungsi khusus dari bahasa resmi negara, maka dalam konteks pendidikan sudah seharusnya rekan-rekan menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat. Nah, fungsi yang ketiga adalah bahasa Indonesia dalam rangka sebagai bahasa resmi negara bisa kita katakan sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Nah, pengembangan budaya nasional artinya bahwa mungkin banyak budaya-budaya daerah yang bisa kita jadikan prioritas budaya nasional. Disinilah peranan bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan untuk memberi pemahaman yang jelas seperti apa budaya-budaya, mungkin budaya daerah yang dijadikan menjadi budaya nasional kita. Berikutnya, yang keempat, sarana bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara bisa kita gunakan di dalam bentuk konkretisasi atau perwujudan pengembangan teknologi seni yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah seharusnya ketika nanti ada penemuan-penemuan teknologi dan pengembangan seni yang ada di Indonesia, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia, karena itu bisa mengkomunikasikan budaya-budaya dan seni yang ada di Indonesia di dalam ranah nasional kita. Nah, yang terakhir rekan-rekan, perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara terlihat di dalam penulisan korespondensi di dalam konsep jurnalistik dan media-media massa. Nah, rekan-rekan juga harus bisa memastikan bahwa ketika nanti Anda membaca surat kabar, berita, koran, majalah, dan lain-lainnya, itu semuanya sudah mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Secara fungsi khusus tadi, bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di dalam bahasa yang resmi, termasuk dalam dunia jurnalistik dan dunia media massa. Nah, rekan-rekan, kita akan melihat terlebih dahulu mengapa fungsi-fungsi itu harus kita jalankan, mengapa fungsi khusus itu harus ditegakkan, karena pada dasarnya fungsi-fungsi itu sudah dituliskan atau sudah digariskan atau sudah ditetapkan melalui landasan-landasan hukum berbahasa yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang sekaligus menandakan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat sentral di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, ada beberapa pengaturan yang sudah ditentukan, baik itu dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk keputusan presiden, dalam bentuk pengaturan-pengaturan kepala daerah. Di sana sudah tertulis seperti apa sebenarnya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu dijamin dan ditentukan dan dikelola oleh negara, sehingga semua warga negara Indonesia sudah sepantasnya patuh dan mengikuti dan menjalankan dua fungsi.
Nah, aturan-aturan yang dimaksud itu seperti yang ada di dalam slide kita. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya nanti di bab yang ke-15 pasal 36, jelas di sana dikatakan bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, ini sangat luar biasa. Para pendahulu kita sudah menetapkan bahwa bahasa negara kita melalui undang-undang ini sudah ditetapkan menjadi bahasa Indonesia. Juga aturan yang kedua melalui Kepres atau keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, di sana juga sudah diresmikan bagaimana sebenarnya persoalan ejaan kita itu ditentukan dan diberlakukan. Di zaman Presiden Soeharto saat itu pada tahun 1972 kita diberlakukan dengan konsep ejaan yang disempurnakan, yang kemudian kalau kita nanti ikuti perjalanan sampai sekarang juga sudah terus berkembang, yang kembali kita sekarang EYD edisi yang terbaru. Nah, ini menandakan bahwa aturan penggunaan bahasa Indonesia sangat jelas ditentukan oleh negara Indonesia. Nah, ada aturan yang ketiga yaitu undang-undang. Ini juga sangat baik karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 di sana sudah diatur juga bagaimana misalnya penggunaan atribut-atribut negara termasuk bendera Indonesia, pengaturannya begitu lambang negara Indonesia misalnya tentang Garuda dan termasuk lagu kebangsaan, dan yang paling mutakhir juga adalah tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau Anda memiliki undang-undangnya, silakan rekan-rekan nanti boleh membacanya. Semua pasal-pasal yang ada di sana dan ayat yang ada di sana sudah mengatur seperti apa sebenarnya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di ranah-ranah apa yang harus kita gunakan bahasa Indonesia itu. Nah, ada juga aturan yang keempat yaitu Perpres nomor 63 tahun 2019, dan ini aturan terbaru rekan-rekan. Di sini memang lebih spesifik lagi diarahkan, dijelaskan bagaimana bahasa Indonesia itu digunakan di dalam konteks kita bernegara, bahkan dalam pengaturan nama jalan, pengaturan nama gedung, pengaturan nama lokasi, tempat-tempat wisata, dan bahkan surat menyurat, korespondensi, semua sudah diatur di sana. Nah, silakan rekan-rekan nanti boleh mengunduh atau membaca undang-undang ini karena ini sangat baik dan semuanya sudah ditentukan. Nah, yang terakhir ada juga Peraturan Menteri nomor 40 tahun 2007. Ini lebih kepada aturan daerah Jadi otonomi daerah, beberapa daerah itu sebenarnya memberikan pengaturan-pengaturan saat kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, dan juga nanti ada aturan-aturan pedoman tertentu untuk semua kepala daerah, misalnya saat kapan misalnya menggunakan bahasa daerah. Jadi ini ada pengaturannya yang tidak bisa kita langgar. Nah, kalau kita mau patuh berbahasa, marilah teman-teman Anda mengikuti landasan-landasan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah guna menjalankan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, ini terlihat rekan-rekan dari landasan fungsi itu, ini cuplikan saja, ini contohnya dalam Undang-Undang Dasar 45 dan bahkan Undang-Undang Lambang-Lambang Bahasa, juga nanti kenegaraan, lalu kebangsaan juga diatur di sana. Nah, silakan teman-teman miliki pedoman ini dan baca kembali isinya seperti apa, karena semuanya sudah diatur dengan baik, sehingga kalau kita memahami aturan itu, kita pada akhirnya bisa menjalankan aturan itu dan bahkan mematuhinya dengan bijak. Nah, rekan-rekan, terima kasih sudah menyimak video penjelasan kita pada topik perkuliahan kita atau di dalam modul pembelajaran kita pada hari ini. Saya yakin untuk memperlengkapi pemahaman Anda, boleh rekan-rekan mahasiswa membaca sumber-sumber referensi yang ada, dan bahkan Anda boleh mencari sumber-sumber di luar dari referensi yang tertuliskan ini. Nah, sampai bertemu rekan-rekan di dalam video-video pembelajaran berikutnya. Jikalau nanti ada pertanyaan, kita boleh mendiskusikannya dengan baik, dan silakan Anda menjalankan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara bijak. Dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan hasil simakan Anda pada video ini. Semoga menambah wawasan dan terlebih menambah pemahaman kita bahwa ternyata bahasa Indonesia itu sangat bagus dan sangat bangga kita memilikinya.
dan yang paling penting sangat baiklah kita menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kedudukan yang telah diatur oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih rekan-rekan, sampai bertemu pada video selanjutnya.